Jangan lagi salibkan Yesus dan menghinanya di muka umum. Ibrani 6 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Haleluya. Nah, kita sudah disucikan dan dikuduskan. Saudara dan saya sudah disucikan dan dikuduskan lewat persembahan tubuh Kristus di kayu salib di Golgota 2000 tahun lebih yang lalu. Amin. Kita sudah disucikan dan sudah dikudus lewat tubuh Kristus. Ya, dan itu tertulis di Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Ya, baca yang keras satu orang. Inilah firman Tuhan ayat 10. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Iya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan, dan itu hanya satu kali. Jadi pengudusan lewat tubuh Kristus, persembahan tubuh Kristus itu hanya satu kali, tidak akan pernah dua kali. Haleluya. Kemudian juga dikatakan juga, buka lagi Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Apa katanya? Firman Tuhan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang telah mempersembahkan diri sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya. Dari apa kita disucikan, dikuduskan? Dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi kalau sudah disucikan, dikuduskan, jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya. Jangan lagi. Ya. Jangan lagi salibkan Yesus. Jangan lagi salibkan Yesus dan permalukan di muka umum. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana saudara dan saya menyalibkan Yesus dan mempermalukan di muka umum? Apakah sama dengan cara 2000 tahun yang lalu? Hah? Dengan cara bagaimana? Coba saudara lihat ayat tema tadi, supaya saudara paham, saudara sadar akan keberadaan saudara. Jangan-jangan saudara sudah menyalibkan Yesus dan mempermalukan Yesus di muka umum tanpa sadar karena tidak tahu. Ini yang mau kita pahami saat ini yang mau kita pelajari. Tentu caranya tidak sama seperti 2000 tahun yang lalu. Itu makanya saya tanya, dengan cara bagaimana? Ya, kita menyalibkan Yesus dan mempermalukannya di muka umum. Dengan cara bagaimana? Coba perhatikan ayat tema tadi, yaitu murtad lagi, hidup dalam dosa lagi, diperhamba dosa lagi, hidup lagi dengan perbuatan-perbuatan sia-sia. Ya. Nah, kalau kita masih melakukan ini, maka kita sama
Yesus dan mempermalukan di muka umum. Ya. Shalom. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini seruan Rasul Paulus. Jangan lagi salibkan dia. Jangan permalukan dia. Dengan cara bagaimana? Murtad. Kita sudah banyak belajar tentang murtad. Murtad itu bukan hanya karena pindah agama, bukan karena meninggalkan Yesus. Saudara bisa tetap mempertuhankan Yesus, tapi saudara sudah murtad. Saudara bisa tetap beribadah kepada Yesus, memuji menyembah kepada Yesus, tapi saudara sudah murtad. Ini kalau kita pelajari kitab Ibrani ini, kita lihat ayat berikutnya. Ibrani 6 tadi ya. Ibrani 6 mulai dari 4, perhatikan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat 6. Namun yang murtad lagi, artinya dia berubah. Meskipun sudah, bahkan ini kalau kita lihat, bahkan mereka sudah menerima karunia, bahkan sudah menerima bagian dalam Roh Kudus. Shalom. Jadi yang murtad ini bukan orang biasa. Yang murtad ini bukan orang sembarangan. Haleluya. Kira-kira saudara selama jadi Kristen, pengikut Yesus, ada nggak pernah mengalami ini sampai ke level ini? Ada nggak? Iya. Ini yang murtad ini bukan Kristen sembarangan. Ini yang menyalibkan Yesus, kembali menyalibkan Yesus ini, mempermalukan Yesus ini, bukan Kristen gadungan. Mereka sudah mengalami hal-hal yang supranatural dari surgawi. Tapi masih bisa menyalibkan Yesus dan mempermalukan Yesus lewat apa? Kemurtadan mereka, yaitu perbuatan-perbuatan yang sia-sia, masih jatuh dalam dosa. Dan kalau kita lihat sekarang ini terjadi. Maka saya katakan dari awal, jangan-jangan kita sudah menyalibkan Yesus dan mempermalukan Yesus di muka umum. Dari cara kita hidup, dari perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku kita. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau kita lihat sekarang sangat memprihatinkan. Baik gembala-gembala, pendeta-pendeta, pengerja, pelayan, hanya ketika ibadah menunjukkan seolah-olah mereka benar-benar di dalam roh.
semuanya sia-sia. Dan itu sama dengan menyalibkan ya dan mempermalukan. Saya bilang kalau sekarang ini memantau karakter seseorang sangat gampang, tidak perlu kita kenalan secara langsung. Cukup kita lihat saja dari beranda-beranda media sosial dan kita bisa tahu siapa ini orangnya. Mau hamba Tuhan, pengerja, pelayan, pendoa dan sebagainya. Kelihatan karakternya, attitude-nya, perbuatan-perbuatannya ketahuan. Masih cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Masih di dalam kemurtadan. Jadi jangan saudara kira murtad itu hanya karena pindah agama. Jangan saudara kira murtad itu hanya menyembah setan. Tidak. Begitu saudara berkarakter, bersifat, berperilaku sia-sia, tidak sesuai kebenaran Tuhan, tidak sesuai hukum-hukum Tuhan, tidak sesuai perintah Tuhan, saudara sudah murtad. Maka kira-kira sampai di sini. Makanya kan mempermalukan Tuhan kan. Maka saya bilang selama melihat orang-orang seberang, kenapa mereka menghina Tuhan kita? Karena cara hidup kita tidak sesuai. Mereka melihat perbuatan-perbuatan kita, karakter kita. Kalau kita lihat juga hamba Tuhan sekarang bagaimana karakternya di media sosial. Hamba Tuhan yang satu yang lain dengan yang lain saling berdebat, ribut, berantem di media sosial, dipertontonkan. Belum lagi mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang lain, perbuatan-perbuatan yang masih mengkamilkan diri dengan ajaran-ajaran yang lain, dengan alasan-alasan sosialisasi, hubungan sosial. Banyak hal lagi Bapak Ibu. Dan supaya seolah-olah dia tidak ada salah ketika ibadah, di-casing dengan hal-hal supranatural yang palsu. Hati-hati kita di situ. Jangan sampai kau salibkan Yesus dan kau permalukan dia di muka umum. Makanya saya bilang nggak gampang menjadi Kristen, asal percaya selesai. Shalom. Hargai penyucian itu. Hargai penyucian dan pengudusan yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya sudah disucikan dan dikuduskan 2000 tahun yang lalu. Jangan lagi melakukan perbuatan yang sia-sia. Jangan lagi berperilaku sia-sia. Perilaku yang tidak membawa saudara kepada keselamatan. Tuhan semua sudah tunjukkan dalam Alkitab, sudah buat nubuatan, berbagai nubuatan, bagaimana pada akhirnya nantinya sebelum Yesus datang kedua kali, apa yang akan terjadi, banyak hal. Tapi tanpa kita sadari, kita tergulung di dalam, terlibat di dalam, sama dengan orang-orang duniawi yang tidak mengenal Kristus. Salah satu contoh tanda akhir zaman, tandakan kedatangan Yesus Kristus,
Apa katanya dalam Alkitab? Orang-orang akan memikirkan soal makan dan minum. Kalau kita lihat sekarang perkembangan pertumbuhan pedagang makanan, pedagang minuman begitu bertambah pesat. Hanya jarak-jarak sekian meter. Saya ingat dulu baru datang di Lupakar. Di kota itu mana ada kafe makanan jarang kita temukan. Tapi sekarang di mana nggak ada? Apalagi di pusat kota ada padapan ini terus sampai macet. Tapi lihat, orang yang mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan sebagainya, ikut tertelan di dalam. Masih dikuasai hawa nafsu soal makan dan minum. Masih bilang nggak ada ubahnya. Nggak ada ubahnya dengan orang-orang di luar sana, nggak ada ubahnya. Orang luar sana yang masih dunia yang bilang, halo gas, saat ini kami makan enak gas, sedang ada di kafe ini gas. Lalu ikut juga orang-orang, bahkan hamba Tuhan melakukan itu. Yang ngaku hamba Tuhan, pelayan Tuhan, masih suka dan menyenangi kemuliaan-kemuliaan yang ada di dunia ini. Masih itu yang jadi kebanggaannya. Saya nggak tahu itu ajaran mana. Masih banyak gereja mengajarkan bahwa kita harus ikut sebagai anak-anak Tuhan, jangan ketinggalan. Ini kan jangan menyimpang. Kemajuan zaman, kemajuan dunia ini tidak sepenuhnya dari Tuhan. Saudara kalau tidak peka, terjebak. Maka tanpa saudara sadari, saudara akan terlibat di dalam, dan bahkan terikat, terbelenggu di dalam. Tanpa saudara sadari, saudara menyalibkan Yesus dan mempermalukan dia di muka umum. Karena apa? Setan akan berbisik kepada orang-orang duniawi, tuh anak Tuhan itu kan sama kau kan? Sama. Makanya lu usah ikut orang itu, sama aja kok, tengok perilakunya sama. Ngerti kira-kira? Nangkap nggak kira-kira maksudnya? Salam. Sama kok. Sama, nggak ada yang nggak sama. Cara anak Tuhan dan yang bukan anak Tuhan, cara anak surga mengaku anak surga dengan anak-anak duniawi, caranya bermedia sosial sama. Perilakunya di media sosial sama dengan orang duniawi, nggak ada bedanya. Saat kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita bisa dikoreksi, amin. Haleluya. Sebisa mungkin kita jangan kompromi dengan dunia ini. Firman Tuhan sudah berkata, janganlah sama kau dengan dunia ini. Jangan serupa kau dengan dunia ini. Tapi kita justru senangnya serupa dengan dunia, gak mau kalah.
Kenapa malu dibilang nggak matching, nggak keren? Masa sih anak Tuhan kolot? Emangnya lebih matching, lebih keren dunia daripada surga? Coba tanya dulu nih. Hah? Emangnya lebih keren dunia ini daripada surga? Harusnya kita yang menyeret orang duniawi supaya menyenangi surga, menyenangi hidup surga. Nah, malah kita yang terseret. Orang duniawi lomba-lomba ganti-ganti kendaraan, orang gereja ikut, hamba Tuhan ikut. Malu kalau nggak ganti kendaraan sekali setahun atau sekali 2 tahun. Sama, nggak ada bedanya dengan orang duniawi. Bahkan main riba pun jahat. Main riba pun jahat. Kredit itu riba nggak? Riba nggak? Kredit? Hah? Riba nggak? Hah? Iya kan riba kan? Nggak, jawabannya riba. Menurut kita boleh nggak terlibat dalam riba? Hah? Nggak bisa. Tapi begitu kerennya lah orang-orang gereja, bahkan sekelas hamba Tuhan. Kita kan untuk pelayanan. Begini. Begitu. Jadi langkah firman pun jahat. Kami sudah sekian tahun, berapa tahun? Ada kita 10 tahun nggak terlibat lagi kredit lebih ya? Nggak lagi, mau apapun itu, dalam hal apapun nggak ada kami terlibat kredit. Jadi saya pakai sepeda motor itu walaupun plat sudah mati, bertahan sampai Tuhan menyatakan. Karena memang saya sudah berjanji, saya mau punya kendaraan. Kalau bisa Tuhan, jangan karena riba. Lomba-lomba, semua yang dipakai sekarang riba. Para hamba Tuhan, mobilnya, rumahnya, semua dari riba. Hanya karena supaya menteng, hanya karena supaya diakui orang. Oh sukses Pak ya, Isa lomba, Bapak sudah keren ya, sudah punya mobil. Sama Pak, jangan Bapak sudah punya rumah. Supaya seolah-olah itulah hamba yang dipakai Tuhan. Hamba yang dipakai Tuhan itu bukan karena jadi berkaya secara dunia. Minggu lalu sudah sampaikan, kita belajar secara alkitabiah Nabi dan Rasul. Tanda Nabi dan Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa bukan karena dia kaya. Dari mana kita tahu dia Nabi dan Rasul? Dia bergerak dengan supranatural. Ada keajaiban, ada mujizat, dan dia berani menyuarakan kebenaran meskipun nyawa taruhannya. Kalau sekarang mah enggak perlu senang-senangkan jemaat ini. Senang-senangkan, bertanya kan? Disenang-senangkan. Bila perlu jangan sampai tersinggung. Apalagi kalau di dalam semua orang berduit, orang kaya perpuluhan sekian juta per bulan, senangkan sebisa mungkin disenangkan. Tegur dulu saja berani, nggak bisa. Haleluya. Rusak Bapak Ibu mindset Kristen, kacau sudah. Enggak ya, 90% pandangan kekristenan soal
kesuksesan hubungan dengan Tuhan dipandang secara lahiriah, secara materi. Kalau itunya pandangan kita, setan pun bisa birikan itu. Haleluya. Iblis lebih jauh. Kalau pandangan kita kesuksesan mengikut Tuhan itu dari hal-hal lahiriah, dari harta dan kekayaan, terlalu goblok kita. Kita dibutakan kemegahan dunia dan hal-hal lahir. Kita disenangkan kemegahan hal-hal lahir dan dunia ini. Kita tidak lagi disenangkan oleh kemegahan Tuhan. Makanya orang berlomba-lomba cari gereja yang sukses secara lahir. Ya, cari gereja. Bukan gereja yang bergerak secara supernatural. Yang ada kemuliaan Tuhan di dalam. Yang ada keajaiban Tuhan di dalam, bukan lagi. Nanti itu dicari ketika terjadi sesuatu. Setiap tahun Power of God, kita nggak bisa hitung jiwa-jiwa yang datang kemari, bahkan dari pejabat-pejabat. Hanya datang untuk cari keajaiban tuh. Setelah itu kembali lagi kepada penggembalaan yang kemegahan lahiriah, kemegahan ini yang diperlengkapi dengan hal-hal dunia. Mari kita berubah cara pandang kita akan Tuhan, jangan sampai salah. Cara pandang kita, paradigma kita akan keberhasilan mengikut Tuhan, jangan sampai salah. Sebagai orang yang sudah disucikan dan dikuduskan. Coba ayat 1 dan 2 dari Ibrani 6 tadi, pasal 6 tadi. Apa katanya di situ? Satu sampai dengan 3. Sebab itu marilah kita meninggalkan asas-asas utama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Kedua, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, pengukuran tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman yang kekal. Ya, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang sia-sia. Jangan lagi. Kalau masih kita lakukan, itu namanya kita murtad lagi dan menyalibkan Yesus dan mempermalukan Dia di muka umum.
Jangan lakukan perbuatan yang sia-sia itu lagi. Jangan lagi berbuat dosa, perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, hukum Allah. Amin. Bencilah perbuatan murtad, supaya saudara tidak murtad. Harus kita benci kemurtadan itu. Jangan kita senangi. Jangan kita senangi perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jangan itu jadi habit kita, gaya hidup kita. Tapi biar itu menjadi sebuah kebencian bagi kita. Benci melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Benci dengan perbuatan murtad. Seperti Daud membenci perbuatan murtad. Coba lihat Mazmur 101 ayat 3. Apa kata Daud? Ayo, setelah Mazmur 101 ayat 3, apa katanya? Untuk Tuhan, tiada perkara di depan mataku, perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, kita akan melekat padaku. Iya, perbuatan murtad aku benci. Jadi itu yang harus kita benci. Bukan perbuatan-perbuatan kudus, bukan perbuatan-perbuatan yang suci yang kita benci. Kalau sekarang terbalik, kebanyakan sekarang orang benci dengan perbuatan-perbuatan kudus, perbuatan-perbuatan suci, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku kudus dan suci. Karena apa? Takut dihina orang, takut dibilang terlalu rohani, takut dijauhi keluarga, takut dijauhi orang-orang. Itu alasannya. Padahal Yesus sudah bilang, Yesus sudah sampaikan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus siap dibenci, bahkan dijauhi oleh keluargamu. Kenapa kita lupakan itu? Iya kan? Lalu supaya nggak seolah-olah kita bukan karena takut, kita poles lagi dengan ayat, bukan karena takut Pak. Kan firman Tuhan Pak bilang harus jadi berkat. Pakai alasan. Padahal sesungguhnya dalam hati karena takut dimusuhi, takut dicaci maki. Kalau kita lihat sekarang kan orang-orang Kristen kan jagonya main ayat, jagonya main ayat, bukan jago hidup di dalam ayat itu, dia bukan jago main ayat. Ayat-ayat itu dipakai membela diri. Ayat-ayat firman Tuhan dipakai untuk menutupi perbuatan-perbuatannya yang sia-sia, dibela sebisa mungkin. Dan ini strategi iblis. Ingat, saya sudah bilang, selalu saya sampaikan, kalau ayat yang kau pahami atau yang kau dengarkan tafsirannya, ayat itu ditafsir tapi membela kesalahan, menutupi kesalahan dengan alasan-alasan yang positif, saya bilang itu tafsiran setan. Tafsiran setan. Karena firman kebenaran Tuhan bukan untuk menutupi kesalahan, bukan untuk menutupi kesalahan,
bukan untuk membela diri, tapi mengoreksi kesalahan, memperbaiki kesalahan, membongkar kesalahan. Makanya kalau saya dengarkan khotbah di YouTube, mungkin tentang besar apapun, gelarnya berderet-deret, kalau sudah saya dengar khotbahnya mengcasing kesalahan umat Tuhan dengan menggunakan ayat-ayat sejago mungkin, itu saya langsung matikan. Apalagi sekarang dengan media sosial yang bisa menghasilkan uang, sebisa mungkin dia berbicara menyenangkan orang yang mendengar, supaya banyak penonton, banyak subscribe, like, share, maka dia dapat uang dari situ. Maka sebisa mungkin yang dia khotbahkan menyenangkan orang yang mendengarkan. Kalau bisa orang berkata, amin Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta, oh Bapak menyegarkan hati Pak Pendeta, hari ini aku disukacitakan Pak Pendeta. Iya kan? Makanya setiap dia live, nggak ada yang mengoreksi bebannya, nggak ada, cuma menyenangkan orang. Saudara yang terkasih, saudara orang yang dikasih Tuhan, amin saudaraku, saudara adalah yang dikasih Tuhan, meskipun kau berdosa, Tuhan mengasihi. Disenang-senang, disenang-senang. Meskipun dosa merah seperti kermisi, apa lagi katanya? Akan putih seperti kain kesum. Itu kan ayat-ayat yang paling menyenangkan. Ayat paling menyenangkan gak itu? Iya kan? Tapi kata-katanya dipotong namanya. Dipotong kata-kata dalam ayat itu. Di mana yang dipotong? Ayo, gimana kalau buka? Coba buka lagi. Yesaya itu ya. Yesaya pasal berapa itu? Yesaya pasal 1 ya? Iya, pasal 1 ayat 18 kan? Iya, 18 sampai dengan 20. Perhatikan Bapak Ibu. Biar ini saya jelaskan. Inilah tipuan gereja yang membuat jemaat Tuhan disenangkan telinganya. Yang penting masuk persembahannya, gereja makin banyak keuangannya, keren. Di mana dipenggal? Perhatikan. Di sini dipenggal. Marilah, baiklah kita berperkara. Nah ini dipotong. Ngerti? Yang hanya dibaca di mana? Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti keruija akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kalau disumpah akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin saudaraku, Tuhan kita sungguh mengasihimu. Amin katanya. Padahal dosamu akan diputihkan kalau dosamu kau perkarakan. Jadi nggak instan namanya. Ada syarat? Ada syaratnya loh. Dipotong yang di atas. Jadi yang benar itu, kalau mau Bapak Ibu dosamu Tuhan putihkan, Tuhan ampuni, berperkara dengan Tuhan, perkarakan dosamu dulu. Makanya di dalam
kita hadis dikatakan barang siapa mengaku dosanya maka ia setia dan adil. Ada pengakuan, bereskan dulu. Lalu selanjutnya selain dibereskan ayat 19. Jadi hati-hati dipotong-potong. Ingat, jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan memakan hasil baik dari negerimu. Jika kamu mau menurut dan mendengarkan, menurut apa? Mendengarkan apa? Tuhan, tentunya Tuhan. Terus 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kalau nggak mau, dimatikan. Jadi nggak ada pengampunan tanpa bertobat. Nggak ada pengampunan tanpa saudara memperkarakan dosamu pada Tuhan. Nggak ada penyucian. Makanya orang nggak mau bertobat karena ayat itu dipotong. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu meskipun kau berdosa, katanya. Makanya orang nggak mau bertobat. Begitu dikobarkan tentang pertobatan, pendeta itu menghakimi, katanya khotbahnya menghakimi, katanya. Karena sudah puluhan tahun kita diingat-ingat disenangkan dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, khotbah-khotbah kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan, khotbah berkat, itu aja. Ini ayat ini sangat luar biasa. Ayat yang paling sering disampaikan. Lalu ayat yang mana lagi yang biasa dipakai? Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kamu peroleh keselamatan. Maksudnya itu 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau hari ini yang harus kita lakukan apa? Kan tadi kan gak ada lagi korban Kristus, cukup satu kali itu. Hari ini kau berlaku salah, berbuat salah, melakukan hal-hal yang sia-sia di hadapan Tuhan, maka kau sendiri yang harus menyelesaikannya. Karena tidak ada lagi korban tubuh Kristus. Supaya paham. Makanya kan kita lihat faktanya kan, orang-orang Kristen masih terikat kutuk kan. Katanya kutuk diselesaikan di atas kayu salib, sudah selesai. Kutuk sakit penyakit, kutuk perhambaan dosa dan sebagainya, kuasa kegelapan. Faktanya semua hal itu sekarang ada. Iya, manusia kembali seperti sebelum ditebus. Tapi bukan berarti karena penebusan gagal, bukan. Tapi manusia yang menyimpang dari ketentuan dan ketetapan Tuhan, mereka tidak menghargai, menghormati karya salib, tapi justru disalahgunakan dengan hidup sesuka mungkin, sebebas mungkin. Suka-suka. Selalu jangan murtad, amin. Bencilah kemurtad, benci. Kalau udah murtad, Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu. Murtad bisa membuat kita kepada maut. Murtad bisa menyeret kita kepada maut. Murtad bisa membuat kita sakit, melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum dan aturan Tuhan. Bisa menyeretmu kepada maut dan membuatmu sakit.
Ini kadang-kadang yang dikatakan nanti menghakimi, nggak ada yang menghakimi, ini firman. Hati-hati sakit karena murtad, tapi nggak sadar sudah murtad. Sudah bilang bukan karena kita terdaftar dalam satu gereja bahwa kita sudah tidak murtad, tidak. Murtad atau tidaknya bukan ditentukan dari kita terdaftar dalam satu gereja, tidak. Murtad atau tidaknya kita itu ditentukan, dilihat dari perilaku kita, dari perbuatan-perbuatan kita. Apakah dalam perbuatan sia-sia, dalam dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Dari situ dilihat, bukan karena terdaftar dalam satu gereja organisasi. Dan kita dibilang, mana ada aku murtad, aku Kristen kok. Hati-hati, itu bisa membawa kita kepada maut. Amsal 12 ayat 28. Amsal 12 ayat 28 apa katanya? Firman Tuhan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tapi jalan kemurtatan menuju maut. Jalan kemurtatan apa? Menuju maut. Maut itu bicara kematian. Kematian itu ada dua. Memati secara lahiriah, jasmani, memati secara rohani. Kau bisa hidup secara lahiriah, tapi kau tidak sadar kau sudah mati secara rohani. Rohani sudah mati padam. Kenapa? Karena murtad. Hidup dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Harus paham di sini. Makanya lihat kematian sekarang. Tidak ada lagi manusia sekarang, jarang manusia sekarang. Bisa dihitung dengan jari. Manusia sekarang yang sampai kepada kontrak hidup yang sudah Tuhan tentukan 70-80. Bisa dikatakan sekarang manusia mati rata-rata di bawah 70. Mati muda, mati belum saatnya. Lalu dibilang sudah kehendak Tuhan, nggak ada kehendak Tuhan. Perilaku kita lah yang membuat. Jadi murtad bisa membawamu kepada murtad juga bisa membuatmu sakit. Yesaya 1 ayat 5 sampai dengan 6. Yesaya 1 ayat 5 sampai dengan 6. Ayo yang kencang. Ibu boleh. Yesaya 1 ayat 5 sampai dengan 6. Yesaya 1 ayat 5. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, suruh kepala sakit dan suruh hati lemah lesu. Iya. Nah, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan milu dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Ya, sakit kan? Bisa sakit. Inilah yang disebut sakit teguran. Sakit teguran nggak bisa diobati secara medis, mau medis kelas apapun. Yuk kita buka lagi ayatnya, Mazmur. Mazmur berapa itu? Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 17-18.
firman Tuhan, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan siksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Iya, kembali lagi pintu gerbang maut. Gerbang maut maksudnya gerbang kematian. Sakit karena ditegur. Kenapa? Karena kelakuan yang berdosa. Kelakuan yang berdosa maksudnya adalah kelakuan, perilaku, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Kan pengertian dosa adalah pelanggaran hukum. Kita nggak boleh lupakan itu di ayat. Ayo buka lagi. Gimana itu? Masih ingat? Ayo. Biar paham. Dapat nggak? Dan lupa. Ini sudah berulang saya sampaikan. Satu Yohanes 3 ayat 4. Ayo. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum. Ya, pelanggaran hukum Allah. Jadi segala sesuatu tindakan perbuatan saudara, kalau sudah melanggar hukum Allah, saudara sudah berdosa. Jadi berdosa itu bukan hanya karena mencuri, membunuh, memperkosa, berzina dan sebagainya. Pokoknya semua perbuatan-perbuatan perilaku kalau sudah menyimpang dari hukum Tuhan berdosa. Jadi itulah yang membuatkan sakit, karena sudah termasuk kategori murtad. Dan konsekuensinya apa tadi? Mau mati. Masih bisa sembuh? Hah? Masih bisa sembuh? Mau obatnya? Kalau dengan obatnya itu kan semangat ya. Mau obatnya? Mau. Aduh. Itu novel may manakip-pak. Obat na iyo. Tapi yakin nggak saudara mau? Ya. Di sini banyak orang nggak paham. Ya, di sini butuh kepekaan ketika kita berhadapan dengan orang yang sakit. Kita harus paham apakah dia sakitnya sakit alami. Kalau sakit alami karena nggak menjaga kesehatan dengan baik, dia sakit. Nah, dibawa berobat ke dokter pasti sembuh. Ikutin anjuran dokter. Tapi sakit yang satu ini, dan bahkan nggak bisa didetek dengan alat canggih apapun. Makanya sering terjadi kasus-kasus di rumah sakit. Ada pasien diperiksa nggak ketemu sakitnya, tapi orangnya sakit. Tapi orangnya sakit parah nih, diperiksa sehat semua. Sakit tegu. Nah, obatnya, ayo, ayat 19. Ayat 19 ya, dari yang masuk tadi 107 ya. Ya.
Ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kecemasan tadi, kecemasan yang maksudnya gini, mati nama. Lalu dia yang pertama apa? Dia berseru-seru, berarti itu berdoa. Yang pertama berdoa. Ini waktunya, perhatikan. Yang pertama berdoa. Terus 18. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Yang pertama tadi berdoa. Yang kedua, terima firman. Firman itulah hukum-hukum Tuhan. Itu yang kedua. Makanya dikatakan dan disembuhkannya mereka, diluputkannya dari mereka dari yang kubur. Yang ketiga, setelah sembuh, tadi berdoa, terima firman. Jadi ingat, doa kesembuhan tanpa firman pengajaran, saya bilang itu karunia palsu. Haleluya. Jadi setelah sembuh tadi berdoa, terima firman. Artinya terimalah ajaran Tuhan, hukum-hukum Tuhan, hiduplah di situ, pasti sembuh. Nah, setelah sudah sembuh, selanjutnya biarlah mereka bersyukur. Udah sembuh, yang ketiga apa? Bersyukur, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur. Maka dikatakan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, ajaib. Karena sudah menyembuhkan, bersyukur, mengucap syukur. Setelah itu ayat 22, biarlah mereka persembahkan korban syukur. Jadi kok bersyukur itu nggak cukup hanya terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku sudah sembuh, yes Tuhan, ku ajaib. Mana korbannya? Nah, ini susah, ini yang terakhir ini. Iya kan? Susahnya di mana? Orang bisa berpikiran negatif, mana hepeng mion. Nggak hepeng mion. Hepeng namun hepeng. Inilah susah. Harus ada korban syukur. Jadi mengucap syukur itu bukan hanya dengan mulut, harus dibarengi dengan korban. Nangkat. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ada Bapak Ibu. Ya. Cuman kadang-kadang manusia ini maunya kan dari Tuhan itu serba gratis. Kan orang Kristen sekarang kan maunya serba gratis dari Tuhan kan? Iya kan? Makanya semua aturan-aturan tentang korban persembahan di Alkitab, orang Kristen tidak tertarik, hampir tidak tertarik. Lalu pakai alasan Tuhan tidak butuh uang. Tuhan tidak butuh uang. Dia harus dibarengi dengan korban. Tadi dari berapa tahap? 4. Sambung nggak? Iya kan? Ada 4 tahap tadi. Berdoa. Udah mulai berdoa Inang? Tiap pagi, tiap hari ya. Mulai berdoa. Nah, kenapa Inang ada di sini? Mendengarkan terima firman itu. Setelah itu tadi apa? Bersyukur. Terima kasih. Dan yang keempat ini seperti yang saya bilang, ini yang susah. Ini yang susah. Namanya uang, money. Kita kalau belum bebas dari ikatan mamon, maaf ya, begitu mendengarkan korban persembahan,
kita pasti risih. Bahkan kita bisa sakit hati. Bisa sakit hati nggak? Iya kan? Berapa banyak orang Kristen sakit hatinya karena dengarkan persembahan? Kenapa keluar dari gereja itu? Di gereja sana mana korban bikin. Datang aja kita kasih persembahan sudah beres katanya. Kenapa harus Tuhan lakukan itu? Apa tujuan Tuhan? Bisa nggak Tuhan kasih kita gratis? Bisa. Tapi apa maksud Tuhan di sini? Apa maksud Tuhan di sini? Apa maksud Tuhan di sini? Kenapa harus dibarengi dengan korban? Tanda kasih. Iya, tanda kasih kita kepada Tuhan. Sarupa di tujuan rumah, ibadah tujuan rumah kita kan? Tahu berdoa oleh ada yang bosan ada kan? Malah timbul pun ya tolong kuat, malah timbul ada pas tes. Tapi kalau diminta itu yang salah. Tapi karena kalau kita tahu firman, nggak ada yang salah. Tahu kita kebenaran Tuhan dan kita praktekkan. Haleluya. Dan yang kedua, dari situ Tuhan tahu bagaimana kita menggunakan berkat itu dengan tepat. Jadi segala uang itu percayakan kepada kita. Tuhan perhatikan kita bagaimana kita mengolahnya, kemana sasarannya. Itu Tuhan perhatikan. Banyak orang sekarang, orang Kristen, waktu miskin dia nangis-nangis jadi berkati Tuhan kan? Dikibogusi mana pasu-pasu matu Tuhan, dengan saya dokter nonton. Ini jaga tetangga Tuhan. Hidup berdoa dengan fokus pasu-pasu Tuhan. Tiba waktunya di pasu-pasu Tuhan diberkati Tuhan. Kemana berkat itu? Menyembah berhak. Melakukan hukum-hukum di luar hukum itu. Hukum siapa itu? Uang itu dasarnya kisah. Bukan melakukan hukum Tuhan. Makanya nggak heran, rata-rata orang kita mata kayaknya hanya sebentar. Di hari tua menderita karena nggak menghormati berkat yang Tuhan percayakan. Taruhlah itu bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jangan bagi hormat dan kemuliaan nenek moyang. Ini kan kita salah. Berkat yang dari Tuhan pas-pas sudah Jehovah ditambahin tuh ini itu lain. Bagi hormat dan kemuliaan nenek moyang itu berani kita habis-habisan untuk itu. Ya, kita bergaya, kita dipuji-puji orang, sangat mertua toko dah katanya bangga kita kan. Yes katanya kan. Lagi baga kabayaran yang bertipu tumit sebabnya. Lagi baga kama masih iya kan? Lampu timah. Pergi ke keselangan, hari dah, gue dah kopinya dah, katanya. Pasu-pasu udah katanya. Hati-hati. Bertanggung jawab dengan doa. Kalau kau berdoa minta diberkati Tuhan, ketika kau diberkati Tuhan, kemana berkati Tuhan harus benar. Kalau berkati itu sasarannya benar, hormati berkat itu kita gunakan untuk melakukan, mengerjakan hukum-hukum dan peraturan Tuhan, maka sampai mati pun kita akan diberkati oleh Tuhan. Iya. Ini kan berhala, bikin tugu, ya kan? Paling datuk tempat nipu, sana semua ratusan juta. Hanya supaya kita dipuji orang kamu.
kampung. Nah, saya khawatir katanya. Tuhan bilang, tunggu kau tunggu. Ya berapa lama sih bro? Bisa kau opung itu menyembuhkan? Nah, bisa nggak opung itu menyembuhkan? Nggak bisa. Mau kosong-kosong apa sih ini? Selesai dengan lembit tuh. Lemah. Mau balik sama Tuhan, butuh proses. Kembali sama Tuhan itu nggak instan loh. Butuh proses, ada harga yang harus kita bayar. Dan itu tanggung jawab kita dari pelanggaran kita. Kadang-kadang ngeri orang yang datang kemari sudah melanggar hukum buat lalu tegur Tuhan. Kita bilang supaya sembuh, lakukan ini. Keberatan. Itu namanya melanggar hukum, melanggar aturan Tuhan, tapi tidak bertanggung jawab. Kalau berani melanggar hukum Tuhan, berani melanggar aturan Tuhan, harus bertanggung jawab. Jangan nalap kita seenaknya sama Tuhan. Sudah pun kita ditegur Tuhan, mengalami teguran Tuhan, maunya instan. Kenapa harus begini Tuhan? Syukur kita masih hidup, masih dikasih kesempatan. Kalau langsung dikoitkan gimana lagi? Ya makanya kalau mau hidup tenang, tidak ditegur, tunduklah dan taat kepada hukum dan peraturan tuh. Iya, kan itu. Haleluya. Jadi murtad bisa membuat sakit. Ngeri nggak kalau murtad? Ngeri. Makanya dikatakan juga dalam Yeremia 2:19, apa dikatakan dalam Yeremia 2:19? Ini yang terakhir. Yeremia 2:19 apa katanya? Firman Tuhan, kejahatanmu akan menghajar engkau, Iya. dan kemurkatanmu akan menyiksa Engkau terus. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Iya. Tidak gemetar kepada Tuhan dan menggir-gir imanatu jauh Pak. Dan biar mana hujahuwa gebe biar tuise do biar tuh gebe ungkir-kiran do cuma mau apalagi kalau kita ungkir-kiran do tuh saharnya unang hujahuwa kan itu kan fakta itu kenyataan. Lebih takut manusia ini kepada iblis, kepada setan daripada pada Tuhan. Makanya banyak manusia ini terlalu anggap remeh, sembarangan sama Tuhan. Sama iblis dia takut, sangat menghormati iblis. Makanya kalau ada pohon-pohon ada mistis-mistisnya kan ditakuti kan, ya kan? Kalau ada di situ, kalau lewat dari dekat pohon ini harus mengatakan permisi bos, saya mau lewat, pasti diikuti, ya kan? Kau kata ini akhirnya permisi bos, karena takut. Tapi ketika firman Tuhan berkata takutlah akan Tuhan, jauhlah kejahatan dalam kitab Amsal. Apakah manusia takut?
tetap melakukan kejahatan. Takut Tuhan, takutnya sama setan. Nah ini salah satu ciri-ciri orang yang sudah murtad. Takutnya sama setan, takutnya sama manusia. Haleluya. Jadi jangan lagi salibkan Yesus dan menghinanya di muka umum. Ya demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi